Saudara-saudaraku semua, saksikan Islah Bahrawi Insight di kanal Anak Bangsa. Saksikan berbagai pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana hidup berbangsa dan bagaimana hidup dalam intimasi sosial dalam berbagai perbedaan ini. Karena yang harus kita ingat adalah bahwa kita semua ini hidup dalam satu entitas negara, dalam satu konsep yang berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita saksikan Islah Bahrawi Insight di kanal Anak Bangsa. Saya mengucapkan Xin Nian Huali Hong Xi Fa Zai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di hari yang istimewa ini, Hari Raya Imlek 2574. Nah, saya hari ini membuat opini khusus untuk sahabat-sahabat saya, teman terbaik saya, orang yang saya cintai, yang kebetulan beretnis Tionghoa. Saya berpenampilan khusus dengan menggunakan baju Cheongsam, pakai topi khas dari etnis Tionghoa, dan di studio kami sudah ada lampion-lampion karena kami dari kanal Anak Bangsa TV merasakan kegembiraan untuk menyambut tahun baru Imlek 2574. Saya kebetulan hari ini juga membaca buku Zaman Peralihan, Sohokgi. Nah, Sohokgi ini adalah seorang mahasiswa dari etnis Tionghoa yang sangat mencintai Indonesia. Sohokgi meninggal muda di lereng Gunung Mahameru. Dia mahasiswa UI dan dia adalah tokoh pergerakan yang sangat fenomenal. Ini adalah contoh terbaik seorang Tionghoa yang sangat mencintai Indonesia. Sahabat Indonesia, mungkin di antara Anda belum paham, belum mengerti apa sih maknanya tahun baru Imlek. Ada yang bilang, oh ini tahun baru agama Konghucu. Bukan. Salah pemahamannya. Ini sebetulnya bukan tahun baru keagamaan, tapi tahun baru tradisional di Tionghoa. Nah, kalau boleh saya memberikan sedikit edukasi tentang Hari Raya Imlek, bagaimana sejarah singkatnya. Sahabat Indonesia, Hari Raya Imlek merupakan sebuah perayaan para petani di Cina waktu itu untuk menyambut musim semi. Perayaan ini disebut sebagai Xinxia atau Festival Musim Semi. Mitos tentang tahun baru Imlek diceritakan ada sebuah monster yang bernama Niang yang memiliki arti tahun akan datang pada akhir tahun Cina. Niang atau monster yang menyeramkan ini memiliki gigi yang panjang, tanduk yang panjang, dan bakal menyerang dan membunuh penduduk desa serta memakan tanaman dan ternak. Untuk menakut-nakuti monster tersebut, penduduk di satu desa itu menggunakan suara ledakan lampu yang terang. Selain itu, mereka juga akan memajang kertas-kertas berwarna merah, membakar bambu, menyalakan lilin, dan mengenakan pakaian berwarna merah seperti yang saya kenakan hari ini. Inilah yang menjadi awal mula tradisi Imlek. Jadi tidak heran bila dalam perayaan Imlek identik dengan warna merah, kemudian lampu-lampu yang gemerlap, suara drum, serta kembang api yang sangat besar dan menawan menghiasi malam. Sahabat Indonesia, Hari Raya Imlek mulai menjadi perayaan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Tionghoa atas seluruh pencapaian, seluruh rezeki, dan segala hal baik
yang mereka peroleh pada tahun sebelumnya. Masyarakat Tionghoa merayakan Imlek untuk memohon rezeki, kesehatan, banyak berkah di tahun yang akan datang, serta menjamu para leluhur mereka. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat tradisi Imlek itu ada istilahnya Samsip Ampu atau 1 hari sebelum perayaan Imlek atau Xinjia. Kemudian ada namanya Cap Ngumeh, itu hari ke-15 atau dikatakan sebagai penutupan dari Raya Imlek. Jadi Hari Raya Imlek itu berlangsung selama 15 hari dan ditutup dengan namanya perayaan Cap Ngumeh. Ini juga keriaan yang menarik juga. Sahabat Indonesia, ada yang menarik untuk tahun baru Imlek. Ada pantangan-pantangan. Saya tidak tahu apakah pantangan ini masih dilaksanakan atau tidak. Ada beberapa pantangan, contohnya tidak boleh membersihkan rumah, tidak boleh keramas, tidak boleh pakai baju warna hitam, serta tidak boleh berteriak atau berkata kasar hingga membicarakan hal-hal yang buruk tentang kematian. Ini tidak boleh. Ini merupakan pantangan bagi masyarakat Tionghoa pada saat merayakan Imlek. Saya tidak tahu apakah ini masih diikuti oleh sahabat-sahabat saya etnis Tionghoa yang merayakan Imlek, tapi inilah sejarah. Nah, sedangkan tepat pada hari raya Imlek, sahabat-sahabat Tionghoa biasanya akan berbagi angpau, mengunjungi rumah kerabat, hingga berkumpul bersama keluarga besar. Umumnya perayaan Imlek ini berlangsung 15 hari, ditutup dengan perayaan Cap Ngumeh yang identik dengan kue keranjang dan pertunjukan barongsai. Menarik sekali. Jadi, sahabat Indonesia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang perayaan Imlek ini, terutama tentang simbol-simbol. Simbol warna merah. Tradisi ini berawal dari legenda tentang monster bernama Niang yang sangat meresahkan desa, bahkan memakan manusia, tanaman, hewan, serta menakut-nakutin penduduk. Sehingga untuk melawan Niang ini, penduduk desa menggunakan warna merah. Mereka menempelkan kertas di rumah, menggunakan baju merah, hingga menyalakan lampu-lampu berwarna merah terang. Selain itu, di Cina, warna merah itu juga melambangkan kesuksesan dan berkah yang dapat mendatangkan keberuntungan bagi setiap orang. Nah, itu warna merah. Lalu apa sih simbol makna dari angpau? Simbol angpau ini merupakan amplop yang berwarna merah berisi sejumlah uang yang biasanya diberikan kepada anak-anak atau orang yang belum menikah dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut legenda, memberikan angpau kepada anak-anak atau orang yang belum menikah dapat melindungi mereka dari iblis yang bernama Sui yang sering berkunjung pada malam tahun baru Imlek. Ada aturan dalam memberikan angpau. Ini menarik ini. Isi angpau tidak boleh mengandung angka 4. Ini angka sial, ini tidak boleh dalam masyarakat Tionghoa karena bisa mendatangkan keburukan. Sebaliknya, agar mendatangkan keberuntungan, lebih baik memberikan angpau dengan angka 8 seperti 80.000, 800.000 atau 8 juta. Tidak boleh dengan angka 40.000 atau 400.000 atau 4 juta, tidak boleh. Pokoknya yang berbau angka 4 sebaiknya dihindari karena akan mendatangkan keburukan. Nah, berikutnya barongsai dan naga. Barongsai dan naga merupakan simbol penting dalam hari raya Imlek. Barongsai yang merupakan singa menjadi simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Sedangkan naga melambangkan keberanian dan kekuatan. Kedua simbol ini hadir mengantarkan keberuntungan dan mengusir roh jahat yang datang saat Imlek. Biasanya instrumen perkusi dan atraksi keren akan menemani pertunjukan barongsai dan naga. Saya kebetulan siu naga, jadi mungkin saya keren kali ya, penuh keberuntungan. Amin. Nah, sahabat Indonesia, ini sekilas tentang
tahun baru Imlek yang mungkin Anda tidak tahu. Tahun baru Imlek tahun ini jatuh pada tahun 2574. Berbeda penanggalannya atau perhitungannya dengan tahun Masehi. Nah, saya berharap semoga tahun ini dan tahun yang akan datang membawa kemakmuran, membawa kesehatan, membawa kekayaan dan ketenangan. Nah, ini yang paling penting. Tahun baru Imlek 2574 ini dikatakan ada tahun kelinci. Nah, saya berharap semoga di tahun baru ini segala impian kita tercapai dan hari-hari dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang paling penting kita harus optimis sebagai bangsa Indonesia, dan untuk itu mari kita sambut tahun baru Imlek 2574 dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Semoga di tahun ini kita sekeluarga senantiasa bahagia, dipenuhi keberuntungan dan perubahan yang lebih baik. Semoga di tahun ini juga kita semua dipenuhi dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan banyak momen yang indah bersama orang-orang terkasih. Saya berdoa semoga kita sekeluarga dijadikan orang yang paling bahagia dan paling makmur di dunia. Semoga kebahagiaan memenuhi hati kita dan rumah kita dipenuhi dengan harta. Semoga di tahun ini juga kita senantiasa harmonis, damai, dan penuh dengan kebahagiaan. Seiring waktu yang berjalan, ini doa khusus untuk orang yang khusus juga. Mari kita rayakan tahun baru ini dengan masa depan yang lebih indah dan lebih cerah serta lebih menyenangkan. Semoga di tahun baru Imlek ini kita selalu mendapatkan kehangatan, kasih sayang, dan cahaya sehingga dapat menuntun hidup kita ke jalan yang benar dalam menjalani kehidupan. Saat tahun baru Imlek tiba ini, saya berharap kita memiliki hubungan yang lebih kuat di masa-masa yang akan datang untuk masa depan yang lebih cerah, lebih indah, dan lebih banyak kebahagiaan yang kita dapat. Semoga di tahun kelinci ini kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan sehingga mampu mengatasi setiap kesulitan yang ada. Sahabat Indonesia, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kanal Anak Bangsa, dengan tulus saya mengucapkan Xin Nian Kuali Hong Si Fa Cai. Baik sahabat Indonesia, saya mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan atau penyebutan, karena saya juga sedang mengeja dengan tepat, tapi ini tidak mengurangi rasa cinta, ketulusan saya, dan sukacita saya dalam menyambut tahun baru Imlek 2574. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi berikutnya. Selamat tahun baru Imlek 2023.